Salam Indonesia, Des Purba kembali mempersembahkan Jurnal Penyesuaian. Episode kali ini membahas penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Fakta yang ada di seputar persediaan barang dagangan, bahwa perusahaan dagang tentu memiliki persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan timbul karena dalam satu periode unit yang dibeli lebih besar dari unit yang dijual. Kalau yang dibeli sama dengan yang dijual, tentu tidak ada persediaan. Jadi jumlah yang dibeli itu lebih besar daripada jumlah yang dijual, menyebabkan adanya sisa. Sisa itulah yang kita sebut dengan persediaan barang dagangan. Dalam laporan keuangan untuk perusahaan dagang, akun persediaan barang muncul di dalam dua laporan, yaitu yang pertama di laporan laba rugi dan satu lagi muncul di laporan neraca. Tapi meskipun muncul di dalam dua laporan tersebut, kedudukannya berbeda. Jika di neraca, kedudukannya adalah sebagai harta. Tapi kalau di laporan laba rugi, kedudukan persediaan barang dagangan adalah sebagai biaya dan atau sebagai kontra biaya. Kontra biaya ini kebalikan dari biaya. Ini identik dengan pendapatan. Yang pertama untuk kondisi penjualan sama dengan pembelian dalam periode berjalan. Maksudnya beli 10 unit, terjual juga 10 unit. Kita perhatikan contohnya, dalam periode berjalan dibeli 1000 unit barang dengan harga Rp400. Lalu keseluruhan dari barang yang 1000 unit dijual dengan harga Rp900. Melihat kondisi ini, tidak ada sisa. Dalam arti tidak ada persediaan barang dagangan. Kalau kita lihat di dalam laporan, penampilannya seperti ini. Penjualan 900.000, yaitu 1000 unit dengan harga 900. Pembelian 400.000, tentu terlihat hasilnya laba kotor 500.000. Penjualan itu pendapatan, pembelian itu biayanya. Ingat di dalam laporan laba rugi ada dua komponen yang dilaporkan, yaitu pendapatan dan biaya. Sekali lagi, penjualan itu adalah pendapatan, pembelian itu adalah biaya. Pembelian inilah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Dari sini kita ambil kesimpulan, harga pokok penjualan itu adalah biaya. Nah, kondisi kedua, penjualan tidak sama dengan pembelian yang terjadi dalam periode berjalan. Mari kita perhatikan contohnya. Dalam bulan Maret dilakukan pembelian 1000 unit dengan harga 400, lalu dijual 900 unit dengan harga 900. Di contoh sebelumnya yang terjual itu unitnya adalah 1000 unit. Nah, di sini yang terjual hanya 900. Kita lanjutkan. Pelaporannya penjualan 810.000, yaitu penjualan untuk 900 unit. Sementara pembelian 400.000, yaitu 1000 unit dengan harga Rp400 per unit. Beli 1000, jual 900, berarti ada sisa 100 unit. Persediaan akhir Maret, nah ini kan tadi bulan Maret, masih ada 100 unit. Yang 100 unit ini berapa nilainya? Kita lihat, ketika membeli harganya 400 per unit. Berarti masih ada sisa 40.000. Nah, dari informasi ini kita lihat beli 400, belum dijual 40.000 atau 100 unit, berarti yang sudah terjual itu adalah 900 unit yang harganya 360.000. Nah, di sini dibuat kesimpulan yang kedua, bahwa persediaan barang dagangan akhir periode itu adalah pengurang biaya. Mari kita perhatikan sekali lagi.
Pembelian tadi sudah kita sepakati itu adalah merupakan biaya. Nah, dari pembelian ini tidak seluruhnya terjual dalam bulan Maret. Berarti biaya yang 400.000 ini kita kurangi. Karena yang terjual hanya 900 unit. Nah, persediaan per akhir Maret inilah yang merupakan pengurang dari 400.000. Inilah yang kita sebut dengan harga pokok penjualan. Penjualannya 810.000, harga pokok yang 900 unit ini 360.000, laba kotor 450.000. Kemudian kita lanjutkan dengan bulan April. Dalam bulan April dibeli lagi 1.500 unit, kali ini harganya sudah naik menjadi 420. Sebelumnya kita lihat masih ada sisa bulan Maret 100 unit yang belum terjual. Itu artinya barang yang siap kita jual dalam bulan April 100 unit ditambah 1.500 unit menjadi 1.600 unit. Kita lanjutkan, dari 1.600 unit terjual 1.400 unit dengan harga 950. Mari kita lihat pelaporannya. Penjualan itu adalah 1.400 unit, harga jualnya 950, berarti 1.330.000. Persediaan awal April ada 100 unit, nilainya 40.000. Lalu dibeli lagi 1.500 unit dengan harga Rp420 per unit, total menjadi 630.000. Di bulan April nilai yang 40.000 ini itu menambahi nilai yang 630 sebagai penentu nilai barang yang tersedia untuk dijual dalam bulan April. Karena dia menambah nilai pembelian, sementara nilai pembelian sebelumnya kita anggap adalah biaya, maka kedudukan persediaan awal April yang 40.000 ini juga merupakan unsur biaya atau penambah biaya. Tadi kita perhatikan nilai yang siap untuk dijual 1.600, yang baru terjual 1.400. Berarti masih ada sisa 200 unit. Nilai yang 200 unit itu berapa? Kita ambil saja dengan harga 420 per unit, total 84.000. Di mana nilai ini merupakan pengurang biaya, sehingga harga pokok penjualan 670.000 dikurang 84.000, 586.000. Itulah harga pokok penjualan. Ingat, harga pokok penjualan itu adalah biaya, penjualan adalah pendapatan, pendapatan dikurangi dengan biaya, ditemukanlah laba kotor 744.000. Kita segarkan kembali pemahaman kita. Persediaan akhir itu mengurangi pembelian ataupun mengurangi barang yang tersedia untuk dijual. Jadi persediaan akhir itu mengurangi biaya atau kontra biaya, diberi tanda kurang. Sementara persediaan awal merupakan penambah biaya. Atas dasar pemahaman inilah kita lebih mudah memahami jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Contoh soal komponen harga pokok. Pertama, persediaan barang dagangan awal periode. Itu adalah nilai persediaan barang dagangan pada awal periode. Pembelian itu adalah nilai pembelian barang dagangan, apakah itu yang kita peroleh melalui tunai ataupun kredit. Kemudian ada juga ongkos angkut masuk. Ongkos angkut masuk adalah biaya transportasi untuk memperoleh barang dagangan tersebut. Nah, kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian itu adalah potongan harga karena memperoleh diskon pembelian sesuai dengan syarat pembayaran. Pembelian retur itu adalah pengembalian barang kepada penjual. Kemudian persediaan barang dagangan akhir itu adalah nilai persediaan barang dagangan yang ada pada akhir periode. Keenam poin inilah yang merupakan komponen standar
dalam penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Kita lanjutkan ke informasi nilai. Persediaan barang dagangan awal 27.500, kemudian pembelian 1.200.000, ongkos angkut masuk 75.000, potongan pembelian 87.300, pembelian retur 60.700, dan yang terakhir persediaan barang dagangan akhir 43.000. Yang kalau kita sajikan di dalam laporan harga pokok penjualan terlihat sebagai berikut. Persediaan awal 27.500, pembelian 1.200.000, ongkos angkut masuk 75.000. Jumlah kedua inilah yang disebut dengan harga pokok pembelian. Kemudian nilai ini akan dikurangi dengan potongan pembelian kalau ada, 87.300 misalnya di sini, dan juga dikurangi dengan pembelian retur 60.700. Total pengurang 148.000, sehingga pembelian bersih yaitu pembelian ditambah ongkos angkut setelah dibersihkan dengan potongan dan retur tinggallah 1.127.000. Di akhir periode sebelumnya masih ada yang sisa untuk dijualkan dalam periode berjalan 27.500. Sehingga dalam periode ini total barang yang siap untuk dijual atau tersedia untuk dijual 1.154.500. Tapi apakah terjual semua? Ternyata 43.000 masih belum terjual. Inilah yang masih sisa, merupakan persediaan barang dagangan akhir. Sehingga harga pokok penjualan bulan berjalan atau periode berjalan adalah Rp1.111.500. Sekali lagi kita tekankan, persediaan barang dagangan akhir itu adalah pengurang harga pokok penjualan atau pengurang biaya, dan persediaan awal itu merupakan unsur penambah biaya. Nah, jadi di sini kita lihat unsur penambahnya itu adalah persediaan awal, pembelian, dan ongkos angkut, sedangkan unsur pengurang adalah pembelian retur, potongan pembelian, dan persediaan akhir. Sekarang kita mulai memasuki penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Berikut ini adalah neraca saldo per 31 Desember yang terkait dengan harga pokok penjualan, persediaan barang dagangan, pembelian, ongkos angkut, potongan pembelian, pembelian retur. Diasumsikan jumlah debit dan jumlah kredit untuk neraca saldo ini sama, yaitu ABC. Kemudian kita lanjutkan, lakukan penyelesaian neraca lajur terkait dengan persediaan barang dagangan, di mana persediaan fisik per 31 Desember 45.000 dengan cara pertama, membuka akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, tanpa membuka akun apapun. Yang ketiga, membuka akun harga pokok penjualan. Mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, membuka akun ikhtisar laba rugi. Cara ini tentu membutuhkan adanya jurnal penyesuaian. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk persediaan awal, jurnalnya ikhtisar laba rugi, debit kreditnya persediaan barang dagangan. Kemudian jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir, persediaan barang dagangan, debit kreditnya ikhtisar laba rugi. Kalau pemirsa ingat, jurnal penyesuaian ini sebenarnya adalah jurnal penutup karena kita menggunakan ikhtisar laba rugi. Kita buat neraca lajurnya, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Disebutkan kita perlu membuka akun ikhtisar laba rugi. Kita buka akun ikhtisar laba rugi, lalu kita buat jurnal penyesuaian untuk persediaan awal. Jurnalnya seperti ini, ikhtisar laba rugi, debit kreditnya persediaan barang dagangan 20.000, debit kredit. Lalu kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian, ikhtisar laba rugi debit 20.000, ini dia tadi. Kemudian persediaan barang dagangan kredit 20.000. Apakah ini jurnal penutup? Ya. Jurnal penutup untuk apa? Jurnal penutup untuk komponen biaya. Saya sarankan agar pemirsa kembali melihat video
proses akuntansi untuk jurnal penutup. Ini adalah jurnal penutup untuk biaya. Tadi kita sebut persediaan barang dagangan awal itu adalah unsur biaya atau penambah biaya. Penambah biaya itu tentu adalah biaya. Untuk menutup biaya bagaimana? Biaya itu bersaldo normal debit. Kalau ditutup, tentu biayanya kita kredit. Itulah alasan mengapa persediaan barang dagangan awal nilainya harus ditutup dengan mengkredit dan mendebetkan ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lanjutkan untuk persediaan akhir jurnalnya, persediaan barang dagangan, debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Lalu kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian, persediaan barang dagangan 45.000, debit, ikhtisar laba rugi, kredit 45.000. Ini dia. Ikhtisar laba rugi di kredit itu adalah untuk menutup akun pendapatan. Nah, persediaan barang dagangan akhir ini yang 45.000 itu sebetulnya bukan pendapatan, tapi pengurang biaya atau kontra biaya. Pengurang biaya identik dengan pendapatan. Pengurang biaya itu normalnya saldo kredit. Supaya bisa ditutup, ya kita debetkan dengan imbangan ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lanjutkan, neraca saldo disesuaikan. Persediaan barang dagangan ini tetap dipertahankan tanpa perlu kompensasi, demikian juga dengan ikhtisar laba rugi juga tetap harus dipertahankan. Pembelian kita lihat 947.400, kemudian ongkos angkut masuk 95.600, potongan pembelian 67.300, kredit pembelian retur juga kredit 32.100. Ini juga merupakan unsur pengurang biaya, identik dengan pendapatan. Nah, kemudian ikhtisar laba rugi sama seperti di sini, ini tidak usah dikompensasi, di sini juga tidak usah dikompensasi. Kemudian kita masukkan ke posnya masing-masing. Persediaan barang dagangan, debit 20.000, kredit 20.000, habis. Lalu tinggal 45.000, inilah harta masuk ke neraca 45.000. Pembelian masuk ke laba rugi karena merupakan unsur biaya. Ongkos angkut masuk juga masuk laba rugi. Potongan pembelian juga masuk laba rugi, tapi ini bukan pendapatan, melainkan pengurang biaya atau kontra biaya. Demikian juga dengan pembelian retur. Bagaimana dengan ikhtisar laba rugi? Ikhtisar laba rugi tetap dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Supaya bisa disajikan bahwasannya ini persediaan awal 20.000, kemudian 45.000 persediaan akhir. Jika seandainya nilai ini tadi dikompensasi, berarti kredit 25.000. Kalau 25.000 tentu masuk kemari 25.000 kredit. Seolah-olah yang ada hanya persediaan akhir. Padahal persediaan awal ada, persediaan akhir juga ada. Itulah yang menyebabkan kedua nilai ini tidak perlu dikompensasi sama seperti halnya dengan ini. Tapi ketika diurai, yang masuk ke neraca ini adalah harta, yang ikhtisar laba rugi ini masuk ke kolom laba rugi. Kemudian sisi debit kita jumlahkan. Untuk yang di laba rugi 1.103.000. Jumlah kreditnya kita jumlahkan 144.400. Selisih keduanya 958.600. Kesimpulannya, dengan membuka akun ikhtisar laba rugi lebih besar di sebelah debit senilai 958.600 rupiah. Inilah rangkuman dari kalau kita menyesuaikan barang dagangan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lanjutkan ke cara berikutnya. Tanpa membuka akun apapun, di sini tidak ada jurnal penyesuaian yang perlu dibuat. Namun kita harus ingat, hasilnya harus tetap sama dengan cara pertama, yaitu membuat jurnal penyesuaian dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Mari kita lihat. Ini neraca saldonya, persediaan barang dagangan 20.000 masuk ke neraca saldo disesuaikan,
pembelian 987.400. Demikian juga dengan ongkos angkut masuk, potongan pembelian, dan pembelian retur. Lalu kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian, tapi hasilnya harus sama. Nah, kita ingat saja 20.000. Kita selesaikan mulai dari persediaan barang dagangan. Yang 20.000 ini adalah persediaan awal. Persediaan awal itu merupakan unsur biaya. Unsur biaya masuk di mana? Unsur biaya masuk di kolom laba rugi. 20.000 sebagai biaya debit. Bahwa ternyata tadi disebutkan nilai persediaan akhir 45.000, itu masih merupakan harta. Ini dia 45.000. Nah, ini merupakan komponen pengurang biaya atau pengurang harga pokok penjualan. Pengurang biaya itu identik dengan pendapatan. Lalu kita masukkanlah nilai itu sebagai pengurang biaya di kolom laba rugi, 45.000. Inilah cara menyelesaikannya. Kemudian pembelian kita masukkan ke pos laba rugi, ongkos angkut masuk, pembelian retur, dan potongan pembelian. Setelah masuk semua, kita jumlahkan kolom laba rugi 1.103.000, ini dia tadi. Kemudian kolom kreditnya 144.400, selisih antara keduanya 958.600. Kesimpulannya, dengan cara yang kedua tanpa membuka akun apapun, saldonya juga sama, yaitu 958.600. Cara terakhir untuk penyesuaian barang dagangan, membuka akun harga pokok penjualan. Cara ini juga membutuhkan adanya jurnal penyesuaian. Bagaimana penyesuaian yang harus kita buat? Pertama adalah mentransfer akun penambah HPP. Jurnalnya harga pokok penjualan, maaf, ini bukan ikhtisar laba rugi, tapi harga pokok penjualan. Debit kreditnya adalah unsur penambah HPP atau harga pokok penjualan. Pembelian, persediaan barang dagangan awal, dan ongkos angkut masuk. Kemudian jurnal penyesuaian yang berikutnya, kalau tadi ini penambah, adalah transfer akun pengurang HPP ke HPP. Tapi di sini salah ketik. Ini yang sebenarnya adalah transfer akun pengurang HPP ke HPP. Pengurangnya apa saja? Persediaan barang dagangan akhir, pembelian retur, potongan pembelian, kreditnya apa? Harga pokok penjualan. Jadi ini bukan ikhtisar laba rugi, kredit. Jika diperhatikan bahwa jurnal penyesuaian ini sebenarnya juga adalah jurnal penutup. Mari kita lanjutkan pembahasan di neraca lajur. Di sini muncul harga pokok penjualan. Yang pertama apa? Jurnal penyesuaian untuk memindahkan unsur penambah harga pokok penjualan. Bagaimana jurnalnya? Ini dia tadi 20.000 persediaan awal, pembelian 987.400, dan ongkos angkut masuk 95.600. Debitnya apa? Harga pokok penjualan. Lalu jurnal ini kita masukkan ke kolom jurnal penyesuaian seperti ini. Harga pokok penjualan debit, kita letakkanlah di debit 1.103.000. Kemudian ketiga unsur kredit ini kita masukkan ke kredit kolom jurnal penyesuaian. Kemudian jurnal satu lagi adalah jurnal penyesuaian untuk memindahkan unsur pengurang harga pokok penjualan. Apa saja unsur pengurang harga pokok penjualan? Potongan pembelian, pembelian retur, dan satu lagi persediaan barang dagangan per akhir periode. Jurnalnya seperti apa kita lihat? Persediaan barang dagangan akhir 45.000. Potongan pembelian 67.300, dan yang terakhir 32.100 adalah pembelian retur. Kreditnya apa? Harga pokok penjualan 144.400. Lalu kita masukkan ke kolom jurnal penyesuaian. Seluruh unsur debit ini kita masukkan kemari, ya, persediaan barang dagangan dan seterusnya. Kemudian harga pokok penjualan kita masukkan ke kredit. Kemudian kita lanjutkan persediaan barang dagangan 20.000 debit, kredit 20.000, habis debit 45.000, masuk ke neraca saldo disesuaikan. Pembelian 1 debit, 1 kredit, habis. Ongkos angkut masuk 1 debit, 1 kredit dengan nilai yang sama juga habis. Potongan pembelian juga demikian, habis. Pembelian retur juga habis. Kemudian harga pokok penjualan selisihnya
958.600 di sebelah debit. Lalu kita masukkan ke posnya masing-masing. 45.000 persediaan masuk ke neraca dan 958.600 itu masuk ke laba rugi sebagai harga pokok. Itulah cara penyelesaian persediaan barang dagangan dengan membuka akun harga pokok penjualan. Kesimpulannya, dengan membuka akun harga pokok penjualan di neraca lajur atau di jurnal penyesuaian juga akan memperlihatkan laba rugi bersaldo debit 958.600. Jadi dengan ketiga cara yang sudah kita sebut tadi, apakah itu dengan membuka ikhtisar laba rugi atau tanpa membuka akun sama sekali, atau dengan cara yang terakhir ini, hasil semuanya itu adalah sama. Demikianlah pembahasan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Terima kasih, salam Indonesia.